Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pembaca beliau yang kami muliakan. Siang ini saya pemimpin redaksi beliau.com didampingi salah satu wartawan andalan saya di beliau.com, karena saya jadi berbincang-bincang dengan dua komisi pemilihan umum provinsi Riau, Bapak Ilham Yasir. Tapi hari ini kita tidak akan diskusi tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah Riau, melainkan kita ingin ngobrol dengan Pak Ilham tentang biar beliau ketika dinyatakan positif COVID-19, dan alhamdulillah sekarang sudah sehat sehingga bisa kembali melaksanakan aktivitas beliau sehari-hari. Nah, kita ingin tahu dari awal, nanti Pak Ilham bisa menceritakan saat pertama kali beliau dinyatakan positif. Selamat siang Pak Ilham. Siang Pak Hasan, siang Bu Retman. Kita mulai saja Pak Ilham. Silakan Pak Ilham dimulai ceritakan ketika mendapat informasi pertama kali terkonfirmasi atau dinyatakan positif COVID-19. Ya, sebenarnya soal COVID ini buat saya pribadi ya, saya sudah mengikuti sejak sebelum masuk ke Indonesia gitu ya. Saya termasuk aktif mengikuti perkembangannya ya. Bahkan sebelum pemilihan kepala daerah di bulan Maret gitu ya. Nah, saya lalu melibatkan diri mempelajari soal COVID gitu ya. Termasuk saya dari awal-awal ketika teman-teman di KPU terutama ya, ketika ada semacam relawan COVID, kawal COVID itu saya bergabung ya. Terus satu menginfokan fasilitas yang ada di masing-masing provinsi, rumah sakitnya berapa. Waktu belum ada COVID di Riau. Iya. Kebetulan teman-teman di seluruh Indonesia, terutama Pak Firian yang intern, saya coba bergabung juga menginfokan kira-kira di Riau ini rumah sakit mana yang memiliki kesediaan bednya berapa. Itu tuh di bulan Maret ya, sebelum penundaan pilkada ya, sebelum ada informasi COVID. Waktu itu baru kasus pertama diumumkan. Nah, sehingga saya mengikuti terus ya, sehingga mungkin berdasarkan berangkat dari itu, saya bilang kalau swab, PCR saya sudah sering gitu ya, walaupun saya tidak ada program dari KPU secara resmi, tapi ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh Pemda, umumnya pas bulan tahun provinsi di DPRD saya inisiatif itu tes di sana untuk COVID. Nah, kalaupun hari itu saya COVID itu lebih karena saya melakukan swab mandiri gitu ya. Iya. Swab mandiri kebetulan ada kegiatan yang memang Satgas punya gitu ya. Saya ikut secara mandiri gitu, menawarkan diri orang untuk tes COVID. Di situ sebenarnya itu di tanggal 8 ya, 8 September saya dinyatakan waktu kebetulan pada waktu itu ada kegiatan yang dilakukan oleh Satgas di Kota Negara. Saya menawarkan diri yang itu untuk tes COVID itu reaktif gitu. Reaktif di tanggal 8, lalu di tanggal 11 dua hasil saya positif. Tapi di tanggal 8 saya langsung isolasi begitu reaktif gitu ya. Karena begitu reaktif kan harus dibaca dengan lab gitu ya. Diambil sampel lagi dibawa ke lab gitu. Nah, kalau buat saya kaget karena saya terus terang mungkin di KPU ini saya mengingatkan jajaran selalu mengingatkan gitu ya. Mengingatkan kita melaksanakan kampanye pilkada di tempat COVID. Kita lah yang harus menjadi modelnya, role modelnya gitu. Iya. Biar masyarakat yakin bahwa penyelenggaraan pilkada itu dengan COVID steril. Nah, kita harus menjadi contoh. Contohnya apa? Kita terapkan protokol COVID. KPU nomor 6 sudah mengatur bagaimana kita berkegiatan dengan masker ya, bagaimana di negara itu ya. Itu selalu saya mengingatkan. Dan kebetulan kita sering mengingatkan, mungkin orang yang pertama yang di jajaran KPU saya lah yang paling pertama, baik di kabupaten maupun di provinsi. Sebelumnya ada sekretariat Isya ya, yang paling pertama. Tapi pada waktu saya dinyatakan positif, saya malah tidak berpikiran di mana saya tertular gitu ya. Karena pada waktu itu saya banyak kegiatan, banyak tamu juga datang dan saya tidak bisa membatasi. Kami tetap berjaga jarak lagi di setiap tamu itu cukup banyak ya. Tamu-tamu datang di sini saya tidak bisa di mana saya kena. Saya hanya berpikir pada waktu itu saya sudah positif, maka yang saya lakukan adalah
ketika dalam masa isolasi belum ke rumah sakit kan saya sudah telepon semua orang, saya ingat itu, saya list satu. Saya sampaikan bahwa saya positif gitu. Kalau ada waktu kesempatan untuk Siapa tahu kayak itu sampai sekarang belum ketahuan ternyata masalahnya di mana? tidak tahu sampai sekarang. Belum ya? Belum. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pengetahuan saya, orang yang berkontak dengan saya selama kurang lebih katakanlah saya sebelum saya reaktif ya, sebelum saya isolasi ya, belum ada yang saya dapat info positif juga ya, kontak sampai hari ini. Karena saya kontak semua, umpamanya saya berkegiatan pada waktu itu pernah ke Kuasin, pernah ke Meranti, pernah ketemu Widi ya, ketemu direktur RSUD, karena saya pada waktu itu membuka pembukaan tes kesehatan untuk para calon kepala daerah di RSUD. Di situ ada ketua IDI, di situ ada ketua HIMSI, di situ ada ketua tim dokter gitu ya. Dan saya infokan kalau itu langsung. Malah yang enggak saya list gitu. Termasuk yang saya ingat betul 3 hari sebelum saya reaktif itu ada teman-teman dosen UNAN penelitian di sini gitu ya. Dia untuk S3 ya, penelitian di Jogja. Kemudian di ruangan saya teringat saya telepon gitu. Langsung tolong kalau memang sudah untuk laporkan ke saya gitu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini masih negatif. Di Meranti itu kita kembangkan 21 orang di swab negatif. Di kantor ini kita yang di atas ini kalau kita dengan saya itu di swab, yang di bawah rapid test. Kurang lebih 40 sampai 50 orang negatif semua. Anak istri saya sepupu yang punya di rumah pun sudah swab negatif gitu. Nah hari ini yang saya tahu setelah saya positif, belum dengar ada orang yang tertular gitu. Pertama, saya begitu reaktif saya langsung isolasi diri, isolasi mandiri gitu ya. Yang saya ingatkan pada waktu itu saya tulis orang-orang yang kontak dengan saya itu. Tapi saya tidak pernah memikirkan bahwa itu saya kena di mana, karena memang perjalanannya memang di sela kalau itu belakang 14 hari belakang saya ada kegiatan juga ada banyak ya. Ke Kuansing ada, ke Meranti ada, satu lagi memang saya ada di Sumbar. Di Sumbar itu menghadiri pesta teman saya gitu ya. Itu pun saya balik hari gitu ya. Karena memang sudah lama mau tahu bahwa saya akan nikah gitu ya. Karena tapi juga maka dia sudah minta cukup lama gitu ya. Karena pada waktu itu hadir juga Pak Liar gitu. Ada hakim MK, rektor saya undang gitu. Ini mau main lah gitu. Dia udah diundang tidak banyak orang kan. Nah, saya sempat di Sumbar sampai pagi subuh, jam 12 saya balik lagi ke rumahnya. Itu saja saya memang menghindari betul kegiatan momennya keluar bapak. Kalau nggak pergi saya datang. Tapi kalau di sini tamu datang saya tidak bisa batasi. Iya, apalagi yang berkaitan dengan tugas kepemiluan kan. Pak Kapolda juga ke sini, dirjennya juga untuk berkoordinasi itu ya. Juga ke sini ya, kita kan tidak mungkin batasi itu gitu. Orang sini berganti tidak gitu. Sempat bergejala atau nggak waktu itu? Awalnya kan ketika saya komunikasi dengan pihak rumah sakit RSUD, saya termasuk orang OTG gitu. Orang OTG, tapi setelah saya positif gitu, karena saya Rabu itu saya isolasi, hari Jumat setelah saya resmi positif, itu saya mau merasakan demam panas. Bahkan ketika saya bersihkan, saya kan di kamar saya sendirian, kamar mandi ada di dalam. Kalau makan selama isolasi, saya pakai piring gelas itu yang saya pakai plastik. Nah, saya pernah bersihkan kamar mandi nyuci di dalam kamar, sempat sesak napas tidak, tapi blank nafasnya. Lalu saya laporkan dari direktur RSUD gitu ya. Dia menyampaikan, itu harus dirawat, itu hypoxia syndrome, gejala hypoxia syndrome katanya kan. Nah, cuma hanya ruangan penuh gitu, nunggu dulu gitu. Nah, akhirnya karena nunggu, ya saya sampai sehari atau 2 hari belum dapat kamar, belum masuk. Selama di rumah sakit kurang lebih 3 hari saya merasakan demam panas gitu ya, demam panas gitu, menggigil dan sebagainya merasakan gitu. Nah, biasa kalau aktivitas setelah itu biasa akan muncul ini hilang penciuman, rasa, selera makan tidak ada, tenggorokan saya tidak justru tenggorokan panas gitu, batuk gatal saya enggak gitu. Kalaupun setelah demam saya hanya merasakan muncul batuk, muncul flu gitu aja, yang cukup lama yang selama di rumah sakit batuknya masih ada terus, flu-nya masih, tapi batuk saya masih wajar gitu. Batuknya maksudnya kata orang kalau yang mana batuknya itu tidak berhenti gitu. Nah saya tidak merasakan itu. Kalau demam pas saya tidak merasakan. Sehingga pada waktu itu saya beroke gitu. Saya memang punya gejala dan saturasi udara
saturasi oksigennya sempat di bawah 95. Ketika dicek yang dikhawatirkan saturasi kan di bawah 95, saya malah K93, K94 keluar. Para perawat mengatakan pas saturasi itu turun kita kontrol terus itu. Iya, namanya kan dari sedikit orang yang terbuka menginformasikan mereka tertular COVID-19 itu, nah itu salah satu. Banyak orang itu tidak terbuka, selama ini kan dengan terbuka menginformasikan ke teman-teman kayak tidak. Nah itu apa pertimbangannya? Saya mungkin begini ya, saya mungkin orang yang bahwa segala hal kalau itu menyangkut publik itu memang tidak bisa disembunyikan gitu ya. Kalau rasanya itu nanti berpengaruh ke orang gitu ya, hiduplah dengan prinsip keterbukaan. Sejak saya wartawan saya selalu mengalami itu ya. Kita wartawan, jadi saya para wartawan, kita menyuruh orang untuk terbuka, suruh transparansi ya dalam diri kita gitu. Tapi ketika kita menjadi bagian dari pejabat publik gitu ya, kita tertutup kan sangat ambivalen ya dari prinsip kita. Sehingga mungkin prinsip yang saya anut ini sama juga ketika saya tertular COVID. Saya ini kan berhubungan dengan orang yang boleh dikatakan orang publik lah gitu ya. Tidak boleh disembunyikan gitu, karena bisa saja mungkin yang saya tidak ingat dia kontak gitu ya. Karena kita sembunyikan ternyata yang bersangkutan tertular dari saya gitu ya. Kemudian menurunkan ke keluarganya dan lain sebagainya menjadi klaster, kan itu berbahaya gitu. Tapi ketika saya menyatakan ke publik, orang kan ya yang saya kontak, yang sempat kalau nggak terlewatkan kan itu berbahaya gitu ya. Sehingga mungkin dengan saya sampaikan ke publik, orang akan waspada. Oh iya, saya ketemu sama Pak Ilham, saya merasa gejala ini cepat lapor ke rumah sakit. Karena gini, COVID ini tidak bisa ditutupi gitu ya prinsipnya. Memang harus dibuka gitu ya. Harus apa adanya. Ya, harus apa adanya gitu ya. Karena ini banyak orang ramai gitu. Kalau penyakit tidak meninggal mungkin tidak persoalan gitu. Ini meninggal gitu ya. Dan kita pun tidak bisa merasakan siapa yang tertular ya. Walaupun kontak intensif belum tentu tertular gitu ya. Tapi ada orang yang kayak saya dengan Ratna gitu ya, hanya sebentar tapi dia tertular, bisa saja karena mungkin Ratna ilmunya lebih rendah gitu ya. Iya. Karena memang COVID ini berbicara soal imun. Kita ketemu orang belum tentu imunnya bagus gitu ya, lagi drop ya, tertular gitu ya. Maka prinsip saya harus sampaikan. Bahkan saya semampu saya membuat tulisan-tulisan gitu ya. Mungkin bisa share karena memang kata orang COVID ini penyakit seribu wajah gitu ya. Setiap orang tidak sama pengalaman keluarga ya. Sehingga apa yang saya rasakan itu mungkin berguna. Makanya saya tulis di sela-sela mengisi masa isolasi di rumah sakit, saya menulis gitu ya. Salah satunya saya. Iya. Seberapa besar dukungan keluarga dan teman-teman dalam proses yang dibuat? Cukup besar nih ya. Bagi orang yang tertular COVID, sebenarnya dia berharap ya, dia tidak berharap yang lain-lain ya. Berharap doa dan dukungan itu sudah, karena begini, dokter mengatakan selalu usahakan dalam diri itu selalu tidak boleh tertekan, tidak stres, kalau bisa yang bergerak. Tapi bagaimana orang dalam sakit itu bisa riang gitu ya. Nah ketika ada orang mendoakan ya, apalagi sekarang ada WA ya, kita kan bisa baca WA tuh. Begitu ada orang doa itu senang ya, bukan lain ya, kita senang gitu. Itu membantu imun gitu ya. Nah itu kan saya banjir ini ya, dukungan doa lah ya, bukan membaik dulu maupun yang jatuh langsung. Nah, ini penting buat kita ya. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada orang kena COVID, kirimi SMS itu. Telepon jangan, karena kan dia masa-masa perawatan, jadi bisa nggak telepon. Kirimi gitu, itu motivasi besar buat mereka ya, untuk meningkatkan daya imun, karena obatnya kan sampai sekarang belum ada. Salah satunya yang dibutuhkan adalah imunnya kuat, insya Allah nanti dengan sendirinya virus itu melepas. Imun itu akan tumbuh ketika kita tidak stres, ketika kita tidak bebannya tidak terlalu berat gitu ya, ringan lah gitu. Kalau ada sakit tapi dia tetap ringan gitu, tidak terlalu berat, insya Allah dia akan tumbuh. Nah itu bisa dilakukan dengan seperti doa dan dukungan dari kawan-kawan. Kalau sekarang kan tidak bisa ketemu ya, di media kan WA itulah. Makanya saya jadi teman yang kemarin meninggal dari teman Pak Almarhum Morales, saya bilang dengan kawan-kawan, ayo berikan dukungan, walaupun dia belum buka WA, kirim nanti begitu dia sehat, karena saya buka WA senang dia pasti. Itu yang berikutnya gitu. Saya malah doa.
hari itu kira-kira memang pagi dia semuanya pergi. Bisa cerita tentang proses pengobatan selama isolasi itu? Baik. Jadi di rumah sakit ini karena kan belum ada obatnya. Ya. Kalau yang saya lihat memang lebih banyak obatan-obatan itu obat imun tubuh ya. Memang selama di rumah sakit itu yang harus dikontrol itu ya, itu soal saturasi oksigen, saturasi dalam oksigen di kita ini. Itu dokter mengatakan dia harus 95 sampai berapa ya? Sampai 95 ke atas lah, tidak boleh di bawah itu. Ya itu yang kontrol setiap waktu. Sehari itu 3 kali proses itu. Kemudian tensi gitu ya. Itu kontrol terus 3 kali sehari gitu ya. Nah kemudian faktor makanan saja di rumah sakit itu memang makanannya dijaga betul ya. Ada jusnya yang untuk anu ya, makanan yang sifatnya untuk imun tubuh ya. Kayak jus-jusnya jus kayak model semangka, jus tomat dan sebagainya. Itu kadang sehari 2 kali 3 kali gitu. Artinya makanannya memang makanan yang mungkin sudah ditakar ya oleh ahli kesehatan, sudah paham waktu itu. Nah kemudian obat-obatannya pun juga vitamin kalau dokter cerita vitamin yang bisa meningkatkan daya imun tubuh gitu ya. Saya memang pada masa yang pertama sempat diinfus ya. Kemudian sempat dibantu alat oksigen, tapi bukan ventilator oksigen gitu. Karena sempat saturasinya itu sudah 95 ya. Jadi kurang lebih sehari semalam saya pakai oksigen dengan infus. Setelah itu karena dianggap stamina bagus ya, bagus, oksigen dicopot cuma sekali aja pakai oksigen kalau merasa kalau saturasi 4 rendah baru pakai. Saturasi sudah stabil 95, kita pakai oksigen. Kemudian infusnya paling pagi itu nanti sekali infus 1 tabung kecil, kalau udah habis copot gitu ya. Kalau hari pertama intens ya, tapi setelah itu mungkin dokter menganggap saya masih tubuhnya sudah kuat lah gitu ya, tidak terlalu lemah gitu ya. Nah, setelah itu ya obat-obatan itu ya, itu istirahat itu yang selalu minta istirahat. Memang dia selama di banyak istirahat dia tidur 3 kali ya, tidur jam 10 menjelang zuhur gitu ya. Nanti setelah zuhur jam 3 kita asar tidur, dan malam juga tidur cepat ya. Itu yang karena aku mau senang nggak bisa juga di sana. Paling saya senang di sekitar ruangan itu kan diambilkan ya. Cuma hanya pada waktu itu kan saya masih ada infus yang awal-awal itu ya, tapi sudah itu setelah infus dicopot ya saya memang senang di sekitar itu. Saya langsung gerak lah kalau pagi. Saya tidak tak berjemur pada waktu itu. Karena ruangannya tidak ada di sana. Pas sekarang sudah ada di RSJ ini. Sudah disebut sama kan juga sudah ada. Ini 12 hari bisa jalan proses. 12 hari di rumah sakit. Di rumah sakit tidak bisa ketemu siapa-siapa. Ketemu dokter, paling dokter, cleaning service sama perawat saja. Kalau mau ketemu pasien-pasien yang lain, mungkin pada saat kita ronsen ya. Ronsen kan beberapa hari sekali ronsen, itu kita keluar ada ruangan. Ya itu pada ngantri baru ketemu orang lain ya. Setelah itu kita di kamar. Nah kemarin saya kan itu saya di kamar, kemudian bersedia. Saya ingin berkunjung gitu ya ke ruangannya, karena saya kenal tidak dibolehkan sama dokter kalau di ruangan gitu. Lalu ketemu dia itu, dia pasang orang segitu. Namun dia betul ya. Lanjutannya sampai berapa kali mas? Saya kan kebetulan pada waktu saya keluar itu sudah keluar kebijakan dari Menkes apa ya. Kalau dulu sebelumnya itu kan setelah kita negatif baru berpulang, itu pun harus tidak ada negatif awalnya. Tapi kan antrinya panjang itu. Nah, lalu ada kebijakan salah satunya kalau CT saya tidak paham, dia ada CT itu hasil PCR. Kalau CT-nya sampai sudah 30 ke atas itu sudah boleh pulang. Cukup isolasi mandiri di rumah selama 12 hari, setelah itu beraktivitas. Nah, ketika saya kemarin CT-nya 30, saya dibolehkan pulang, itu sudah 12 hari. Nah, karena pengalaman katanya ada yang sampai 2 bulan ya baru negatif. Katanya kalau CT-nya 30 itu sudah virusnya sudah melemah. Mungkin belum nanti pas lihat ketika pulang. Saya baru hari ke-13 baru dia negatif. Setelah isolasi pulang dari rumah sakit 14 hari. Ya. Hari ke-13 hasil saya baru negatif. Swabnya.
Ya. Saya sempat 2 kali selama masa 14 hari itu swab. 5 hari setelah saya keluar itu tanggal 24. 5 hari setelah itu saya swab masih positif. Tapi lagi-lagi CT-nya udah rendah, udah 37 gitu. Nah kalau CT-nya kan kalau sampai 40 dia negatif gitu. Kata dokter sudah melemah virusnya. Kata dokter melemah, tidak menularkan, tapi tetap tidak boleh campur dengan orang kan. Tidak boleh bercampur, harus isolasi. Nah kalau selama di dalam itu ya rutin ya 3 hari sekali itu web. Selama 12 hari itu ya bukan 4 kali ya, itu masih positif terus. Nah, waktu isolasi mandiri yang swabnya itu kita yang inisiatif sendiri atau masih ada pantauan dari? Tidak, karena memang pada waktu itu sih begitu kita keluarkan di lab case-nya aja sudah nanti kayak gitu ya. Kita memang saya mandiri. Kalaupun kita tidak memanfaatkan ada RSD kita, saya pun panik pilihan begini. Saya mendengar juga antrian, saya masuk aja sudah ngantri gitu ya. Ketika dokter menyampaikan saya CT-nya 30 ke 21 ya, dia pun tidak maksa juga. Virusnya melemah lah gitu ya, sudah tidak menularkan, kalau mau pulang pun bisa. Lalu saya diskusi. Saya memahami juga ya kondisi orang sudah nanti. Artinya ketika saya keluar, ada orang yang sangat memerlukan untuk masuk ke ruangan saya, untuk masuk kayak gitulah gitu. Sehingga saya pilihkan, saya pun tidak masa penyembuhan ya. Menurut saya masih banyak orang yang harus. Sama dengan ketika saya kemarin itu positif, awalnya disangka ODP ternyata bergejala ya. Nah, untuk masuk ke sana kok sudah ngantri gitu ya. Sudah cukup panjang gitu ya. Nah, ketika saya sebetulnya sudah 3 bulan, saya konsultasi dengan dokter kita lah ya. Memang ada kebijakan dari Menkes, kalau yang sudah sekian itu boleh tidak. Tapi itu ada boleh dipaksa, gitu. Kalau dia mau kesini ya tidak lagi gitu kan. Tapi saya menyadari memang pada waktu itu masih banyak orang yang lebih, dan kita harus kalau bisa, kalau sudah dokter menjamin ya virusnya melemah ya, dengan syarat isolasi ya kita bilang ke orang lah. Saya pun juga ingin cepat ketemu keluarga, walaupun belum bisa ketemu keluarga, minimal sudah di lingkungan keluarga, tinggal menunggu ketemuan saja kan. Karena masih ada tanya Pak Ya, apa pesan pada masyarakat khususnya orang-orang yang terkonfirmasi? ya, kalau saya begini ya, karena hari ini cukup banyak yang kena COVID ya, ada juga kebijakan dari pemerintah ya, kalau yang bertanggung jawab termasuk labnya juga. Nah, sekarang kebijakannya kalau tidak bergejala ya, kan sekarang masyarakat bisa membaca lah ya, merasakan kira-kira saya itu ada demam, ada cepat periksakan gitu ya, periksakan ke yang penting melapor lah gitu ya, dia terkontrol gitu ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa kita sudah pernah melapor, sehingga nanti pertolongan cepat gitu ya. Itu satu. Yang kedua, memang perlu kesadaran ya dari masyarakat ya, COVID ini memang ada di sekeliling kita gitu ya. Kita sudah mendengar cukup banyak korban gitu ya, walaupun COVID hanya pemicu ya, tapi ini diikuti oleh faktor yang lain gitu. Makanya ya buat masyarakat agak aware lah gitu ya, tapi juga tidak boleh berlebihan gitu, tidak boleh menyikapi gitu. Tapi tetap aware ya, kalau bilang jaga jarak, pakai masker gitu. Tidak boleh ugal-ugalan lah ya, tidak boleh ugal-ugalan karena penyakit itu sudah ada di sekeliling kita, sudah cukup menyebar gitu ya. Nah, tentunya yang paling aman buat kita ya tidak yang tadi ya, cuci tangan, gitu, pakai masker, gitu, jaga jarak gitu ya, itu harus gitu. Baik, para pembaca beliau semuanya, jadi karena bincang-bincang tadi dengan Tuhan Mesir sebagai komunitas tersebut, mudah-mudahan pengalaman beliau yang beliau paparkan pada hari ini bermanfaat bagi kita. Seandainya nanti terpapar, mudah-mudahan jangan. Terima kasih Pak Ilham ya, Sama Pak Hasan. sudah